Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Maulida. Kali ini Bu akan membahas tentang penanaman nilai anti korupsi, khususnya adil dalam perbedaan. Oke, kita langsung saja menuju slide selanjutnya. Oke, seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari beribu pulau, dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari banyak suku bangsa, bahasa, warna kulit, adat istiadat, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, hingga Papua. Karena hal itu, kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah adil dalam perbedaan. Bagaimana adil itu di dalam perbedaan dan apa saja manfaat adil untuk diri kita dan untuk lingkungan sosial. Ayo sekarang kita membaca teks dengan judul Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama di halaman 52. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. Aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra, balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda, wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cinciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Oke, sekarang setelah kalian membaca teks tersebut, apa saja perbedaan yang kamu temukan?
dalam cerita tersebut. Kemudian, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Nah, terlihat ya bahwa perbedaan yang ada di dalam teks tersebut ini, yang pertama perbedaan budaya, perbedaan daerah, perbedaan warna kulit. Oke, banyak ya, karena di sini ada Yanes yang berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Ada Siti dari Sumatera, ada Dayu yang dari Bali. Oke, banyak ya. Kemudian perbedaan warna kulit. Edo yang berwarna kulit lebih gelap dibandingkan Siti dan Dayu. Sikap Edo dan kawan-kawan gimana? Nah, yuk kita perhatikan sikap Edo dan kawan-kawan. Di paragraf keempat, kalian perhatikan. Di situ Hendra berkomentar pada Edo, Siti, dan Dayu yang sedang bermain. Edo berkata, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulit yang putih tertular loh." Nah, di sini Hendra bersikap kurang baik karena Hendra sudah mengejek Edo yang memiliki warna kulit lebih gelap dibanding dengan Siti dan Dayu. Kita lihat sikapnya Dayu. Aku tidak pernah pusing dengan warna kulit. Di sini Dayu tidak membenarkan omongan Hendra. Kita lanjut lagi yuk. Aku tidak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra. Nah, di sini Dayu ternyata juga mengingatkan Hendra bahwa yang dia lakukan itu salah dan dia seharusnya meminta maaf kepada Edo karena sudah berkata demikian. Ya mungkin saja perkataan tersebut bisa menyakiti hati Edo. Nah, akhirnya nanti bisa merusak pertemanan mereka, merusak persatuan mereka. Nah, jadi yang dilakukan Dayu ini sudah baik ya. Dia tidak membenarkan perkataan Hendra yang sudah membeda-bedakan warna kulit dan asal daerah. Dan juga Dayu meminta Hendra untuk meminta maaf kepada Edo. Lanjut lagi. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Nah, jadi setelah kejadian tersebut, Hendra meminta maaf kepada Edo. Dia mengakui kesalahannya. Dia minta maaf kepada Edo dengan sungguh-sungguh bahwa dia telah menyesal mengucapkan hal tersebut. Dia menyesal karena telah membeda-bedakan warna kulit Edo. Dia ingin tetap selalu berteman dengan Edo, Siti, Dayu, dan kawan-kawan lainnya. Dia tidak ingin memutuskan pertemanan mereka, memutuskan persatuan mereka, dan ingin terus bermain dan belajar bersama. Bagaimana sikap Edo? Tentu Edo dengan sangat rendah hati, dengan sangat ikhlas memaafkan Hendra karena mereka sudah berteman lama.
Edo juga berharap semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan Hendra pun mengiyakan. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari teks dan ilustrasi berdasarkan bacaan ini. Yang pertama, berteman dengan siapa saja, entah dari asal daerah yang berbeda, warna kulit yang berbeda, agama yang berbeda, kita harus tetap berteman, tidak boleh membeda-bedakan teman. Selanjutnya, jika ada perbedaan, itu bukan menjadi bahan olokan. Karena saat ada di posisi yang sedang diolok, tentu kalian tidak akan suka kan? Nah, makanya kita tidak perlu mengolok-olok orang lain, mengejek-ejek orang lain. Lalu di sini ada Dayu yang mengingatkan Hendra bahwa yang dilakukan Hendra itu salah. Itu baik, kita tidak membenarkan perilaku yang salah. Kita harus mengingatkan orang lain yang berbuat salah. Lalu Hendra bagaimana? Hendra tidak marah. Setelah diingatkan, dia introspeksi diri, dia minta maaf atas kesalahannya. Dia menyesali perbuatannya. Itu juga perlu. Jangan selalu merasa tinggi hati dan selalu benar dan selalu merasa benar. Jika memang salah, kita harus minta maaf. Dan Edo dengan rendah hati memaafkan. Jadi kita juga harus rela untuk memaafkan orang lain sesakit apapun setelah diejek. Nah, jadi seperti itu. Saling mengingatkan keburukan, saling mengingatkan teman atau orang lain yang berbuat salah. Kemudian yang kedua, berani minta maaf. Yang ketiga, ikhlas memaafkan. Hal tersebut apa sih maksudnya? Nah, semua hal tersebut berarti kita sudah melakukan perilaku adil. Dan perilaku adil itu salah satu nilai anti korupsi. Beberapa nilai anti korupsi lainnya adalah peduli, sederhana, berani, bersyukur, optimis, mandiri, dan disiplin. Nah, seperti itu ya. Jadi selain ada adil, ada nilai-nilai lainnya. Oke, selanjutnya. Apa sih manfaat adil untuk diri kita? Nah, jika kita menanamkan sikap adil, menanamkan perilaku adil, insya Allah yang pertama jiwa akan tenang, tentram, dihormati, disegani, diteladani. Kemudian berperilaku adil itu bernilai ibadah, jadi tentu baik buat kita. Nah, jadi ibu harap anak-anak ibu yang hebat di sini bisa menanamkan perilaku adil. Karena tentu di kehidupan sosial juga ada manfaatnya. Yang pertama, kita akan dipercaya, dihargai, dan dihormati. Lalu, bersikap adil itu juga akan menciptakan kedamaian, ketentraman, kenyamanan, dan kesejahteraan. Nah, kita balik ke teks tadi. Setelah kejadian tersebut, mereka tidak terjadi perkelahian, mereka terus bermain. Mereka kembali bermain dan belajar bersama. Hal yang terjadi tadi sudah terjadi begitu saja. Menjadi pelajaran buat mereka. Bahwa mereka walaupun berbeda asal, berbeda agama, berbeda warna kulit, mereka tetap teman. Mereka harus berperilaku adil.
Mereka harus berperilaku sama kepada semua teman, tidak membeda-bedakan. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa ikut untuk memberantas korupsi? Kita tanamkan sikap adil dalam perbedaan kita di Indonesia ini. Junjung tinggi adil. Oke, anak-anak hebat sekalian, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.